acuan sangat tinggi 5,61%, inflasi rendah, kredit juga tinggi. Gue melihat statement presiden dan mundurnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ini sangat berkaitan. Karena apa? Orang besar kasih kredit terus triliunan. Orang kecil nggak boleh terima apa-apa. Nah, melihat statement presiden yang mengatakan kredit, suku bunga kredit kepada pengusaha-pengusaha besar itu suku bunganya rendah, sedangkan suku bunga kredit untuk UMKM terus pedagang mikro, UMKM mikro itu tinggi. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh presiden, yang dipertanyakan oleh presiden. Kalau melihat wewenang dan kebijakan ini mengenai suku bunga, ini merupakan wewenang Bank Indonesia. Nih lihat nih, dari sistem flow yang gua buat, keterkaitan omongan presiden dengan mundurnya Gubernur Bank Indonesia. Di sini kita lihat dalam tabel gua yang gua buat ada Bank Indonesia, ada Kementerian Keuangan. Karena kebijakan untuk mendorong ekonomi masyarakat itu ada di Kementerian Keuangan dan kebijakan Bank Indonesia, selain Kementerian Perekonomian, Perdagangan. Nah, sekarang yang gua mau bahas itu soal sistem di Bank Indonesia yang kebijakan yang dinilai presiden tidak pro rakyat. Apa sih wewenangnya Bank Indonesia terhadap kemajuan atau tumbuhnya ekonomi di masyarakat? Nih, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial adalah kebijakan Bank Indonesia. Wewenangnya apa aja? Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau kredit. Terus wewenangnya lagi pembiayaan perbankan, penetapan suku bunga, dan sistem pembayaran. Dari statement presiden, jadi gua menarik yang dipermasalahkan dari statement presiden itu apa? Suku bunga kredit. Kenapa? Karena kewenangan menaikkan, nurunkan suku bunga kredit itu ada di Bank Indonesia. Dari yang gue lihat statement presiden, presiden menginginkan masyarakat, khususnya menengah ke bawah, mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Tetapi kebijakan Bank Indonesia sangat lambat untuk mengambil kebijakan menurunkan suku bunga. Akhirnya apa? Ekonomi di masyarakat, khususnya UMKM, pedagang kecil, mikro, akhirnya apa? Banyak yang gulung tikar, bangkrut. Karena apa? Karena udah nggak kuat lagi membayar kredit, tidak bisa mengajukan kredit. Karena apa? Suku bunganya tinggi. Nah, yang dipersalahkan presiden juga apa? Kenapa suku bunga yang diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah tinggi, khususnya UMKM, tetapi kepada pengusaha-pengusaha besar itu malahan suku bunga rendah. Ada apa? Selain presiden, kita masyarakat juga mempertanyakan, kenapa
kebijakan tersebut atau kebijakan kredit tersebut adanya ketimpangan. Patut dipertanyakan juga. Untuk hari ini, gue melihat dan membaca nilai tukar dolar terhadap rupiah nembus 18.000. Terus suku bunga BI rate itu 5,75%. Menurut gua lumayan tinggi juga sih, meskipun katanya udah diturunkan. Nah, untuk kredit rumah itu mencapai 7-9%. Itu yang fix atau tetap. Kalau konvensional ya mengikuti suku bunga, tentunya kadang rendah, kadang tinggi. Nah, untuk suku bunga kredit core itu 6%. Nah, untuk kredit ultramikro sekarang kisaran 8%. Kalau menurut gua ya lumayan tinggi juga. Di saat masyarakat ekonomi yang penuh ketidakpastian, masyarakat juga ya hati-hati juga mengajukan kredit. Karena apaan? Takutnya kan kredit macet. Kalau kredit macet dengan jaminan misalkan surat berharga seperti sertifikat rumah, otomatis bisa-bisa rumahnya disita bank, dilelang. Akhirnya apa? Tambah miskin lagi. Nah, inilah masyarakat juga penuh kehati-hatian juga untuk mengajukan kredit. Dan akhirnya apa? Ya ekonomi di masyarakat jalan di tempat. Karena apa? Ya tidak bisa mengajukan kredit juga, terus daya beli masyarakat juga rendah. Akhirnya ekonomi kita ya berjalan seperti ini aja, berat. Apalagi ditambah kemarin ada berita PHK ya lumayan besar dari perusahaan-perusahaan swasta. Makanya kenapa gua mengaitkan statement presiden yang menginginkan suku bunga kredit di masyarakat harus rendah dan kredit untuk pengusaha besar itu diberikan yang tinggi juga harusnya, biar apaan? Tidak ada ketimpangan. Pengennya presiden kan seperti itu. Gua melihat dari statement presiden, mundurnya Gubernur Bank Indonesia, adanya kebijakan presiden yang tidak dijalankan sesuai arahannya. Makanya presiden harusnya dengan orang-orang dekatnya ya harusnya hati-hatilah. Bisa jadi kan ada yang ingin menjelekkan nama presiden juga. Ya kita lihatlah ekonomi ke depan seperti apa, kerja nyata pemerintah. Apakah pro rakyat atau retorika aja? Opini kita ini bebas, masyarakat ingin memberikan masukan ataupun saran, ya silakan. Karena kan gue juga sebagai masyarakat memberikan masukan agar apa? Agar ekonomi kita maju